Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Matematika Diskrit akan membahas mengenai materi penerapan graf pada bidang fisika. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fahlanar Fakwakam, yang kedua ada Irsyad Fadil Ashraf, dan yang ketiga Sri Nur Malaningsih. Pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai teori logika, yang kedua mengenai teori graf, dan yang ketiga mengenai penerapan di bidang fisika. Yang pertama, membahas tentang teori logika. Definisi teori logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari aturan atau tata cara mengenai penalaran yang benar, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Nilai benar atau salah suatu proposisi disebut nilai kebenaran dan tergantung pada realitas. Proposisi biasanya dilambangkan dalam huruf kecil seperti P, Q, R, dan lain sebagainya. Yang pertama, ada operator logika. Terdapat 6 operator logika yang umum digunakan. Yang pertama, ada operator negasi atau not. Yang kedua, ada operator konjungsi atau and. Yang ketiga, ada operator disjungsi atau or. Yang keempat, ada operator XOR atau exclusive or. Yang kelima, ada operator implikasi atau jika maka. Dan yang terakhir, ada operator biimplikasi atau jika dan hanya jika. Yang berikutnya dibahas mengenai tabel kebenaran and, or, dan not. Yang pertama, P and Q. P and Q akan bernilai benar apabila kedua proposisi bernilai benar, sedangkan akan bernilai salah apabila salah satu atau kedua proposisi bernilai salah. Yang kedua, P or Q. P or Q akan bernilai benar apabila salah satu atau kedua proposisinya bernilai benar, sedangkan akan bernilai salah apabila kedua proposisinya bernilai salah. Dan yang terakhir, negasi P. Negasi P akan merubah nilai B menjadi salah, atau merubah nilai salah menjadi nilai benar. Yang berikutnya, mengenai gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika N, di mana gambar dari gerbang logika N berupa huruf D, seperti huruf D, dengan bagian depannya tumpul dan bagian belakangnya berbentuk lurus. Kemudian, gerbang logika N akan menghasilkan output 0 apabila salah satu atau kedua inputnya berupa bilangan biner 0, sedangkan outputnya akan menghasilkan bilangan biner 1 apabila kedua inputnya bernilai bilangan biner 1. Yang kedua, gerbang logika OR, di mana gambar dari gerbang logika OR ini pada bagian depannya agak meruncing dan bagian belakangnya agak melengkung ke dalam. Output dari gerbang logika akan berupa 0 apabila kedua inputnya berupa bilangan biner 0. Sedangkan outputnya akan bernilai 1 apabila salah satu atau kedua inputnya berupa bilangan biner 1. Dan yang terakhir, gerbang logika NOT, di mana gambar dari gerbang logika NOT ini berupa segitiga dengan bagian depannya terdapat lingkaran kecil. Dan output dari gerbang logika NOT akan menghasilkan bilangan biner 1 apabila inputnya 0 dan sebaliknya. Yang kedua, mengenai teori graf. Definisi graf. Suatu graf G terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan titik-titik tidak kosong atau VG dan himpunan garis-garis atau EG. Graf G sama dengan VE yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Dan E merupakan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Nurmala. Baik, terima kasih Fahlana Fakwakam. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam graf berdasarkan orientasi arah. Nah, macam-macam graf berdasarkan orientasi arah itu ada dua. Pertama ada graf berarah dan kedua ada graf tak berarah. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang pertama, di mana sisi AB tidak sama dengan sisi BA. Kenapa? Karena sisi AB memiliki arah yang berbeda dengan sisi BA. Begitupun dengan sisi ED dan sisi DE, merupakan sisi yang berbeda, karena arahnya pun juga berbeda. Yang kedua adalah graf tak berarah. Graf tak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar yang kedua, di mana sisi AB itu sama dengan sisi BA. Kenapa? Karena graf tersebut tidak memiliki orientasi arah.
Macam-macam graf selanjutnya adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberikan sebuah harga atau bobot. Contohnya, pada sisi AE memiliki bobot 10, pada sisi EB memiliki bobot 8, sementara sisi DB memiliki bobot 11, begitupun seterusnya. Nah, setelah mempelajari graf, selanjutnya kita akan membahas tentang pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak memiliki sirkuit, di mana sebuah pohon dapat dibentuk hanya melalui dari satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun. Nah, dua gambar yang pertama merupakan contoh pohon. Kenapa? Karena dua gambar yang pertama itu tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang saling terhubung. Kenapa dikatakan graf saling terhubung? Dapat kita lihat, apabila kita ingin menuju simpul A, maka kita dapat pergi dari simpul manapun. Contohnya, apabila kita ingin pergi dari simpul E, maka kita bisa melalui dari simpul E, D, lalu ke A. Begitupun apabila kita ingin pergi melalui simpul C, maka kita bisa pergi dari simpul C, D, lalu ke A. Begitupun dengan gambar yang kedua. Nah, sedangkan gambar yang ketiga, kenapa dikatakan bukan pohon? Karena graf tersebut memiliki sirkuit. Contoh sirkuit yaitu misalnya dari simpul A, kita dapat pergi dari simpul A lalu kembali lagi ke A. Contohnya, kita dapat mengambil jalan dari A, D, F, lalu kembali lagi ke A. Ataupun kita dapat pergi dari A, F, D, lalu kembali lagi ke A. Nah, sementara gambar yang keempat, kenapa dikatakan bukan pohon? Karena bukan merupakan graf terhubung. Kenapa dikatakan bukan graf terhubung? Karena apabila kita ingin simpul B, kita tidak bisa pergi melalui simpul D, F, ataupun A. Karena tidak ada sisi yang menghubungkan dari A ke B ataupun dari D ke B. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat pohon. Adapun sifat-sifat pohon yaitu misalkan graf G adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya n. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Pertama, G adalah pohon. Kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Ketiga, graf terhubung dan memiliki n-1 buah sisi. Keempat, graf G tidak mengandung sirkuit. Kelima, graf G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang terakhir, graf G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan atau sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pohon merentang minimum. Pohon merentang dari graf terhubung adalah rupa graf merentang yang berupa pohon, di mana cara memperoleh sebuah pohon merentang adalah dengan memutus sirkuit yang ada pada graf tersebut. Sedangkan graf merentang minimum adalah pohon merentang yang berbobot minimum, dinamakan pohon merentang minimum. Nah, pada gambar dapat dilihat, pada gambar yang kedua di sebelah kiri, ini merupakan contoh graf. Nah, sebelah kanannya itu merupakan contoh graf merentang minimum. Nah, cara memperoleh graf merentang minimum itu ada banyak cara. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan algoritma prim, di mana algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang digunakan untuk mencari pohon merentang minimum dari sebuah graf yang diberikan. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang matematikawan Voltaire Jarnik dan juga seorang ahli komputer Robert C. Prim pada tahun 1957. Langkah-langkah mencari pohon merentang minimum dengan algoritma prim. Yang pertama, mengambil sisi dari graf G yang berbobot paling minimum, lalu dimasukkan ke dalam T, mana T ini merupakan sebuah pohon. Langkah kedua, memilih salah satu sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisihan dengan simpul yang ada di T, tetapi sisi tersebut tidak membentuk sirkuit di T. Langkah yang ketiga adalah mengulangi langkah yang kedua sebanyak n-2 kali. Nah, dari contoh dapat dilihat pada graf yang pertama ini bukan merupakan pohon. Kenapa? Karena pada graf ini terdapat sirkuit. Adapun langkah-langkah untuk mencari graf merentang minimum dengan algoritma prim. Yang pertama, mengambil sisi yang paling minimum, yaitu sisi 1, 2, di mana bobotnya adalah 10. Lalu, mencari sisi yang bersisian dengan sisi tersebut, yang juga memiliki bobot paling minimum, yaitu mengambil sisi 26, di mana bobotnya adalah 25. Lalu, mencari lagi sisi selanjutnya yang bersisian dengan sisi 26 tadi, dan memiliki bobot minimum. Kita dapat mengambil sisi 26 yang memiliki, maksudnya kita dapat mengambil sisi 36 yang memiliki bobot 15. Selanjutnya mencari lagi sisi yang bersisian dengan sisi 36 tadi dan memiliki bobot yang paling minimum, yaitu sisi 46 yang memiliki bobot sebanyak 20. Dan yang terakhir, dapat kita cari lagi sisi yang bersisian dengan sisi 36 yang memiliki bobot paling minimum, yaitu sisi 35 yang memiliki bobot 15, yang memiliki bobot 35. Jadi, total bobot yang dimiliki oleh pohon merentang minimum dari gambar yang telah diberikan adalah sebanyak 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 35 sama dengan 105.
Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Irsyad Fadil Asraf. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ke bagian 3 mengenai penerapan di bidang fisika. Yang pertama adalah penggunaan teori logika. Dalam rangkaian listrik, sinyal kuat direpresentasikan 1, sedangkan sinyal lemah direpresentasikan 0. Cara yang efisien untuk membuat rangkaian yang lebih kompleks adalah dengan secara bertahap mulai dari yang simpel. Ada 3 macam rangkaian, yaitu NOT gate, OR gate, dan AND gate. NOT gate adalah rangkaian dengan satu sinyal input dan satu sinyal output. Jika sinyal inputnya 1, maka sinyal outputnya 0. Begitu juga kebalikannya. Sementara itu, OR gate adalah rangkaian dengan 2 sinyal input dan 1 sinyal output. Jika kedua sinyal input adalah 0, maka sinyal outputnya 0. Kebalikannya, maka sinyal outputnya akan menjadi 1. Dan terakhir, AND gate merupakan rangkaian dengan 2 sinyal input dan 1 sinyal output. Jika kedua sinyal input adalah 1, maka sinyal outputnya 1. Kebalikannya, maka sinyal outputnya 0. Seperti pada contoh ini, sinyal output dari OR gate ialah 1, karena salah satu sinyal outputnya 1. Kemudian, NOT gate mengganti 1 menjadi 0. Jadi, dua sinyal input 0 dan 1 yang memasuki AND gate menghasilkan sinyal output 0. Selanjutnya, penggunaan teori graf. Dalam teori graf, rangkaian listrik direpresentasikan melalui node dan kabel. Node sebagai simpul suatu graf, sedangkan kabel sebagai sisi suatu graf. Bisa dilihat, gambar kanan merupakan graf yang menunjukkan rangkaian listrik yang berada di gambar kiri. Selanjutnya, penggunaan pada efisiensi rangkaian listrik. Implementasi teori logika dan graf kemudian dapat digunakan untuk mencari efisiensi dari suatu rangkaian listrik. Dengan teori logika, didapatkan bahwa rangkaian atas dan rangkaian bawah sama-sama menghasilkan 1, yang berarti arus kuat. Hal ini berarti rangkaian atas maupun rangkaian bawah sama-sama efisien. Apabila kita mulai dari rangkaian atas, maka kita akan memilih sisi yang berjarak 1, karena memilih jalan yang paling pendek. Kemudian, lanjut ke jalan yang berjarak 2, dan lampu akan menyala. Sementara itu, pada rangkaian bawah, kita akan memilih sisi yang berjarak 4, dan dilanjutkan ke sisi berjarak 6. Apabila kita memilih sisi yang berjarak 5, jarak menuju ke beban akan lebih panjang. Oleh karena itu, dipilih sisi berjarak 6. Rangkaian atas mempunyai jarak yang lebih dekat dibanding rangkaian bawah. Jadi, rangkaian atas lebih efisien dibanding rangkaian bawah. Namun, apabila bertemu dengan rangkaian yang melewati jarak terpendek tetapi menghasilkan 0 atau arus lemah, rangkaian tersebut tidak lebih efisien dibandingkan rangkaian yang melewati jarak lebih panjang tetapi menghasilkan 1 atau arus kuat. Jika kejadian tersebut terjadi, rangkaian yang lebih efisien tetap rangkaian yang menghasilkan 1 atau arus kuat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.